Nah, saya katakan, you need a strategy. Ya, Anda perlu strategi. Nah, Indonesia terlalu terburu-buru karena ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena melihat kondisi ekonomi kita juga tidak baik-baik. Nah, ini kan udah ketahuan bagaimana gilanya gitu loh ya, menggadaikan suatu bangsa gitu loh ya untuk si Trump. Yang notabene orang kopak gitu loh. Akibatnya apa? Kalau dia ngotot dengan dia punya ide mengenakan tarif begitu, yang kena adalah ekonominya sendiri. Ya. Itu kan tanda udah frustrasi sekali rakyat Amerika. Betul. Ya, Betul. ya. Nah, frustrasi itu kenapa? Karena yang kaya makin kaya di Amerika sana, ya, top 10% menguasai 90% ekonomi, sementara yang 90% menguasai cuma 10-20% ekonomi. Nggak ada jaminan, bos. Yeah. Whatever it is, ya jaminan adalah sovereign jaminan, negara jaminannya. Makanya dikatakan hati-hati dengan Danantara. Nggak paham masalah perkembangan ekonomi dunia, nggak paham mengenai perkembangan teknologi orang-orang yang mengurus Danantara. Halo Sobat Sip. Pertengahan Juli kemarin, Trump menurunkan tarif untuk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Dan ini membuat tarif Indonesia secara resiprokal lebih rendah dari Malaysia yang 25% dan Vietnam yang 20%. Apakah ini merupakan sebuah dampak positif atau ini merupakan dampak negatif? Mari kita kupas bersama narasumber kita, yaitu Prof. Ferry Latuhihin. Thank you. Thank you Prof. Ferry untuk kembali datang lagi di podcast saya. Thank you for inviting me, Pak Yes. Tony. Yes. Oke, Prof. Ferry. Ya. Ini sekarang lagi heboh ya. Ya. Amerika, Trump tiba-tiba menurunkan tarif 32% yang membuat banyak sekali orang resah. Karena bisa berdampak itu ya, kalau 32%, banyak perusahaan-perusahaan yang padat karya, seperti alas kaki, kemudian elektronik di Indonesia yang diimpor ke Amerika, itu bisa akan kalah bersaing dengan negara lain. Tapi ternyata setelah negosiasi, ternyata akhirnya Trump mau untuk memberikan dealing 19% untuk Indonesia. Tetapi ada juga balas jasanya ya pasti ya, yaitu harus Indonesia harus impor Boeing 50 biji, kemudian harus ambil kedelai, minyak dan lain-lain dari Amerika agar terjadi keseimbangan transaksi perdagangan. Nah, menurut Prof. Ferry kira-kira ini merupakan dampak positif atau negatif? Ini sebetulnya Indonesia tidak diuntungkan ya, bukan masalah positif atau negatif ya. Dampaknya tentu negatif jadinya ya, karena tidak diuntungkan gitu kan ya. Nah, barusan keluar satu berita bahwa Trump bagi mereka yang tidak melakukan perjanjian dengan Amerika, malah tarifnya antara 15 sampai 20% loh. Untuk kan lucu. ya? Untuk mereka yang tidak ada perjanjian dagang dengan Amerika. Oh ya? Kan kita lucu. Jadi ngapain itu perjanjian dagang? Kalau ternyata cuma 15 sampai 20%, sementara dengan perjanjian dagang kita dikenakan 19%. Itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua, yang lebih gila kan data. Ya kan? Sampai katanya tadi Prabowo udah happy dengan 19%, merasakan bahwa ini suatu kemenangan katanya buat Indonesia. Dan ternyata tadi di TikTok atau di YouTube itu beliau marah-marah, ya kan? Ini nggak benar ini, data Indonesia dipakai. Lah ini bagaimana? Pertanyaannya presiden kita ngerti nggak sih? Kan gitu ya? Kita nggak usah ngejalain Trump gitu loh. Pada waktu tanda tangan perjanjian dengan Amerika, presiden kita ngerti nggak? Kan itu pertanyaannya. Ya, saya agak keras loh. Ya kan ya. Nah yang kedua, Boeing ini udah jatuh loh. Ya kan orang udah takut pakai Boeing. Kemarin kalau nggak salah Air India tuh yang jatuh juga Boeing ya. Nah sekarang kalau ini diharuskan oleh Garuda, misalnya diharuskan kepada Garuda untuk membeli Boeing 50, sementara maskapai lain pakai Airbus, Garuda bisa kolaps loh. Ya, kalau logikanya kan begitu. Ya kan ya. Dan selebihnya, kalau kita ngomong lebih lanjut bahwa juga hasil pertanian mereka kita beli, minyak kita beli, ini bisa mengganggu ekosistem hubungan kita dengan kawan-kawan kita di Asia loh.
Ya, Cina, Jepang, Korea, Malaysia, Thailand dan segala macam gitu loh ya. Jadi ini sama sekali negosiasi yang menurut saya yang hasilnya dianggap kemenangan yang luar biasa, sebetulnya ini hasilnya abal-abal gitu loh ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya katakan dalam bernegosiasi dengan Trump, kita tahu Trump is a bluffer. Jago ngebluff. Makanya kan tadi justru keluar yang tidak melakukan perjanjian akan dikenakan 15-20%. Lo buat apa kita dengan perjanjian 19% gitu loh ya. Nah, saya katakan you need a strategy. Ya, Anda perlu strategi. Nah, strategi itu kayak game teori gitu loh. Ya, kayak kita main catur gitu loh ya. Ya, Anda harus paham kalau Pak Tony misalnya majukan pion 2 langkah ke depan, saya harus berpikir dulu, ya kan? Kalau saya masukin misalnya kuda naik ya kan ya, apa yang akan dilakukan lagi oleh Pak Tony? Ini game. Ya. Nah, Indonesia terlalu terburu-buru karena ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena melihat kondisi ekonomi kita juga tidak baik-baik. Ada semacam pressure ya. Untuk cepat-cepat kita mendapatkan satu katakanlah ya suatu kebijakan yang lunak dari Trump ya kan supaya tidak menekan ekonomi kita. Beda kalau ekonomi kita kuat loh. Ya kan? Ini kan Cina, ya? Iya seperti Cina. Yang berani. Ya kan? Lu ngebluff gua ngebluff balik kan gitu. Kalau Cina. Nah, mengetahui bahwa ekonomi kita slowing down dan sangat parah, ya kan ya. Nah, makanya oleh karena itu bernegosiasi dengan rasa fear, dengan rasa ketakutan. Nah, hasilnya kayak begini, tapi anehnya ini dianggap kemenangan. Nah, setelah dianggap kemenangan, tadi ada videonya Pak Prabowo mengatakan, wah ini nggak benar nih. Dia seolah-olah marah sama Trump. Data kita dipakai. Lah ini bagaimana sih sebetulnya? Ini apa sih sebetulnya ini negara apa? Kok sampai Pak Prabowo marah-marah? Gini, kan semua data loh. Data ke bangsa Indonesia ini. Iya kan? Ini kan gila, ya kan? Ya dengan alasan, loh data kita juga kan melalui visa misalnya. Ya, ini kan udah terserah. Loh, visa itu kan cuma lapisan atas loh. Cuma sebagian kecil, tidak seluruh bangsa Indonesia. Oh, iya betul. Ini kan orang-orang yang mampu ke luar negeri aja, yang bisa punya data itu. Exactly. Dan juga lapisan paling atas mungkin ya, yang punya pegang visa ya. Nah, ini kan udah ketahuan bagaimana gilanya gitu loh ya, menggadaikan suatu bangsa gitu loh ya, untuk si Trump yang notabene orang koplak gitu loh. Ya kan ya. Nah, tadi ada videonya Pak Prabowo marah-marah sama Trump katanya ya, ada videonya yang beredar gitu loh ya, mengenai data ini yang digunakan oleh Amerika ya kan ya. Nah, itu kan sampean punya tim sendiri yang bernegosiasi dan menganggap ini satu kemenangan. Ya kan kita kan ketawa-ketawa yang paham pada waktu diakui ini sebagai suatu victory. Ya kan kita orang ekonomi ketawa gitu loh ya. Di luar data aja kita udah ketawa gitu kan ya. Nah, sementara impor ekspor Amerika ke Indonesia kita tidak kenakan tarif 0%. Oke, fine. Itu benar ya. Bahwa tidak mengenakan tarif tergantung barangnya. Ya, misalnya kalau capital goods ya, mesin-mesin kelas berat lah ya, masuk ke Indonesia memang lebih bagus jangan dikenakan tarif. Ya, kenapa? Supaya tidak membebani perusahaan yang beli mesin-mesin itu. Ya kan? Ya, sebab kalau dia pass-through nanti tarif itu, toh nanti produknya juga lebih mahal kan gitu. Ya, itu saya nggak salahkan lagi. Tapi terlepas dari itu, udah tepuk tangan victory, ternyata Trump mengumumkan, ini kalau benar ya, bahwa yang tidak melakukan shake hand, tidak melakukan perjanjian akan dikenakan tarif antara 15% sampai 20%. You see ya, gimana koplaknya orang kayak si Trump gitu ya. Yang ketiga, saya dari awal bilang si Trump ini Mr. Bluffer. Akibatnya apa? Kalau dia ngotot dengan dia punya ide mengenakan tarif begitu, yang kena adalah ekonominya sendiri, bukan ekonomi orang lain. Makanya banyak demo ya. Makanya di Amerika kan demo-demo. Udah di beberapa kota itu demo-demo. It is bad for American economy. Jadi kenapa harus ngalah? Orang dia mau menghancurkan dirinya sendiri kok. Ya. Dan satu saat pasti dia akan balik arah. Sebab apa? Orang ini tanpa malu. Belok kiri langsung belok kanan nggak ada malunya. Ya kan kita udah tahu. Itu adalah seni bernegosiasi kali ya. Iya, bukan seni bernegosiasi. Ini suatu kegilaan sangat luar biasa ya. Nah, dari kegilaan Trump kita mengetahui betapa buruknya Amerika in the sense bahwa lihat ya, sampai orang sekoplak ini bisa dipilih menjadi presiden. Itu kan tanda udah frustrasi sekali rakyat Amerika. Betul. Ya. Betul. Ya. Nah, frustrasi itu kenapa? Karena yang kaya makin kaya di Amerika sana, ya, top 10% menguasai 90% ekonomi.
Sementara yang 90% menguasai cuma 10-20% ekonomi. Ya. Nah, dengan kekecewaan tadi ya, wages get stuck dari tahun 70-an loh di Amerika. Ya, nggak punya daya beli yang meningkat gitu loh ya. Sementara mereka semakin lama semakin tua, baby boomers yang lahir tahun 65. Ya kan ya. Nah, ini kecewaan inilah yang dikapitalisasi oleh si Trump untuk menjadi pemenang dan sebagai presiden dalam Pilpres kemarin. Ya, artinya apa? Di dalam inner circle Amerika, inner citizen Amerika sendiri itu udah merasakan keresahan yang luar biasa. Ya, maka terpilihlah orang sekoplak ini. Nah, si koplak ini sekarang akan membunuh ekonominya sendiri. Nah, gilanya lagi, selain dia tarif dia pasang begitu tinggi, dia melakukan tax cuts. Ini akan menghantam budgetnya Amerika loh. Ya, bisa di atas 6% budget defisitnya. Wow. Di sisi lain, lebih gila lagi, dia paksa Powell menurunkan 300 basis point, 3% Fed Funds Rate. Ini kan nggak masuk akal. Powell nggak mau lah, emang nggak masuk akal. Ini orang udah luar biasa nggak masuk akalnya. Powell malah bilang, ya kalau gitu gue mendingan resign. Ya kan, walaupun berakhir dia masa jabatannya bulan Mei tahun 2026, nggak tahan menghadapi orang yang sekoplak ini, gitu loh ya. Nah, prediksi lu, kalau seandainya Powell benar-benar resign, kira-kira gimana Amerika? Yang bisa terjadi adalah bond market di Amerika, di Wall Street itu bisa kolaps. Oh. Apa sebabnya? Ya tadi ketidakpercayaan kepada American, ya nggak ada kepercayaan kepada Treasury bonds. Nggak ada treasury notes, ya kan? Mereka bisa dump, mereka tukarkan dolar, makanya dolar terhadap hard currency seperti euro dan yen, melemah loh. Betul. Ya, itu melemah habis gara-gara si Trump. You can imagine kalau si Powell dipaksa turun atau malah si Powell suku bunga digantikan dengan orang yang menurunkan suku bunga, dolar bisa jebol loh terhadap hard currency. Karena kan terjadi hiperinflasi ya. Nah, pertama bisa terjadi hiperinflasi, tapi yang udah jelas kepercayaan terhadap monetary policy Amerika tidak ada lagi, sementara Amerika adalah the driver of financial system all over the world. Wall Street itu jadi barometer dunia loh. Kalau sampai bond market mereka kolaps, si Trump pasti akan balik badan. Karena orang ini cuma satu, dia cuma takut kalau bond market kolaps. Karena apa? Dia harus keep rolling down the street. Dia punya budget defisit, artinya meng-issuing treasury lagi. Kalau yieldnya begitu tinggi, berarti harga treasury-nya kan jatuh. Betul. Ya, nah ini yang paling dia takutin. Makanya saya bilang dalam bernegosiasi dengan Trump, loh, jangan menunjukkan muka takut. Kita ketakutan. Dan ketakutan itu ada alasan. Kenapa? Tim ini merasa memang ekonomi kita ini tidak baik-baik saja. Ya. Makanya dia whatever the cause is, ya kan, sign aja. Padahal dia sama sekali hasil negosiasi yang sangat buruk. Iya. Tapi ada yang bilang sebenarnya saat ini kita diuntungkan karena banyak barang-barang Amerika yang di tempat kita kan jadi murah gitu kan. Sehingga kedelai, gandum jadi murah sehingga bisa menurunkan harga. Gimana? Belum tentu bahwa kita mendapatkan harga lebih murah dari sana, ya kan? Itu pertama, ya kan? Tergantung lagi cost dari sana dari Amerikanya berapa, kan begitu, ya kan? Mereka juga tahu. Sekarang kan diharuskan Indonesia impor dari kita. Harga gua naikin dong, kan bisa. Emangnya goblok mereka? Dia minta tarifnya dihilangkan, tapi dia naikin harganya. Jadi balance ya. Iya kan nggak bodoh. That's mechanism dalam ekonomi, gitu loh. Yang kedua, ada yang bilang, kita diuntungkan oleh si Trump karena apa? Malaysia kena 25%, Vietnam kena 32%, Indonesia cuma kena 19%. Jangan lupa Indonesia marginnya berapa? Ya, kalau mereka masih punya space karena marginnya lebih tebal dari kita, because mereka lebih efisien produksinya, mereka juga bisa nurunin harga loh. Ya kan, untuk bersaing dengan produk kita yang diuntungkan melalui tarif. Nggak gampang loh. Dan itu pernah lucunya itu ketua LPS, si Yudi Purbaya Sadewa, dia bilang, ini kebijakan Trump ini waktu belum diturunkan ya, masih 32%. Ini kita diuntungkan, dia bilang. Ya, kenapa? Karena negara lain di atas 40%. Lah, sampean bisa nggak menyerap semua pasar Amerika? Kapasitas produksi sampean bagaimana? Ini dokter ekonomi ngomong kayak gini loh. Ketua LPS itu kan gila. Ya kan?
Bisa nggak menyerap sampean semua pasar Amerika yang sekarang dikuasai oleh Vietnam ya dan negara-negara lain? Walaupun sampean diuntungkan, kapasitas produksi sampean berapa banyak? Mengcover nggak ya? Mengcover tidak. Ya. Kan gila itu orang. Ya. Nah, terus kira-kira dampaknya dengan kondisi yang ada saat ini, itu buat rakyat Indonesia apa? Gini, kalau ngomong soal Trump terhadap kita udah lihat ya sekarang bagaimana banjirnya barang-barang dari Cina, ya kan? Nah, kita lihat juga ya kan dengan teknologi Cina juga bisa masuk via marketplace seperti Shopee, Tokopedia, bla 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 lah ya kan nggak harus buka toko di sini, ya kan? Nah, yang ketiga kita lihat sekarang PHK berguliran di mana-mana. Ya kan? Walaupun masih belum mau diakui bahwa ini a bad news gitu loh ya. Nah, selebihnya adalah kita ngomong lebih lanjut lagi ya kan. Balik ke laptop soal Trump, kita tidak diuntungkan sama sekali. Ya kan? Tadi kan saya bilang kalau sampai Garuda ditodong membeli 50 Boeing, pertama adalah satu, financingnya bagaimana? Dua, apalagi sekarang keuangannya Garuda nggak bagus. Lagi kaing-kaing bos. Iya. Ya. Dua, procurement-nya bagaimana? Ini masalah loh, KPK loh. Urusannya. Ya kan. Yang ketiga, once the deal is done, orang pindah loh ke maskapai lain. Kalau you pakai Boeing. Artinya Garuda killing me softly. Tapi rasanya majority di Indonesia Boeing ya. Lion pun juga pakai Boeing ya. Iya, tapi kan sekarang dengan orang enggak ada beberapa maskapai kayak Pelita misalnya ya, saya juga kaget ya. Mereka pakai Airbus loh. Ya kan? Orang kalau bisa avoid sebanyak mungkin Boeing lah, ya kan? Karena reputasinya makin lama makin nggak bagus. Banyak kecelakaan dengan Boeing, ya kan? Itu mungkin yang membuat Trump ada persyaratan dengan push Boeing untuk negara-negara lain yang bisa dinego untuk jualan Boeing kali ya? Mungkin juga, saya nggak tahu mereka nego dengan negara lain apa. Tapi udah jelas ya kalau memang untuk kita Boeing mungkin juga untuk mereka bilang ya gua juga di Boeing gitu kan. Sementara reputasi Boeing makin lama makin anjlok ya kan. Ya kalau saya sebagai pengguna airline ya saya lebih prefer naik ke pesawat ya maskapai yang pesawatnya adalah Airbus. Kan ya for safety lah ya, walaupun udah memang nggak setiap hari Boeing itu jatuh, tapi kan at least kan ngelihat kecelakaan kayak begitu kan artinya kurang reliable dibandingkan Airbus, ya kan. Airbus kan nggak, kita lihat hampir nggak ada berita buruk. Betul. Terakhir-akhir ini tidak pernah kedengeran ya. Nggak Airbus ada. itu problem sampai jatuh. Nggak ada. Lagi juga beda kok pada saat take off dan landing tuh kan saya sering juga ya, keluar kota gitu kan, ya, Airbus beda lah. Ya. Nah, dan mengenai Prof tadi dibilang bahwa, wah ini Trump ini koplak dan banyak pendukungnya yang saat ini dulu tuh pendukung penuh, pendukung yang loyal semacam Elon Musk saat ini. Trump. Ya memang koplak as such, sampai temennya aja yang temennya boleh bilang mempromotor dia lah pada waktu pilpres kemarin kan. I'm sure si Elon Musk tuh banting duit gila-gilaan untuk dia menang gitu kan, karena he is the richest man in America. Sampai orang kayak begitu kabur kan luar biasa loh. Lucunya lagi, saya akan ban Tesla di Amerika, si Trump jawabannya. Kan gila. Ya imagine. Kan gila. Kan ya. Ini orang nggak bisa dipercaya. Nah, sekarang konsekuensinya dengan presiden president of the biggest superpower in the world, bagaimana dengan ekonomi? Ya kan? Ini akan mendunia loh, ya kan? Nah, saya katakan dengan orang kayak begini investasi akan on the sideline. Nah, orang takut. Global. Dampaknya global. Ya kan? Mereka takut. Ya kan, untuk investasi. You never know what he has in mind. Ini hari dia ngomong A, besok dia ngomong B. Ya orang kan nggak bisa bos investasi kayak begitu. Changing regulation, changing mindset. Investasi kan jangka panjang, gitu kan. Nah, oleh karena itu terkait dengan masalah ketidakpastian global, kita harus pantau dan antara. Dan antara katanya mau suntik Boeing gitu. Mau suntik Garuda.
mungkin untuk beli Boeing kali. Enggak, kalau suntik Garuda memang untuk restrukturisasi dan penyelamatan sebanyak 6 triliun. Ya kan, itu sebelum ada kesepakatan untuk beli Boeing. Ya kan ya. Tapi sekarang dan antara itself dengan kondisi global yang serba uncertain seperti ini, itu kan katanya badan investasi. Mau investasi apa? Duitnya dari mana? Bisa nggak fundraising? Ngeluarin di bank 10 billion US dollar dari 4 bank, ya kan? Wah, tanpa jaminan, pinjol kali. Nggak ada jaminan, bos. Whatever it is, ya jaminan adalah sovereign jaminan. Negara jaminannya. Makanya dikatakan hati-hati dengan Danantara. Kenapa? Danantara itu kan ada 2 layer. Pertama adalah holdingnya, super holdingnya. Kedua adalah anak-anak usahanya, PT-PT di bawahnya. Ya, Pertamina, Telkom, PLN. Nah, kalau PT-PT ini yang issuing debt, minjam duit, negara tidak menjamin. Ya. Tapi kalau badannya, ya, holdingnya yang mengeluarkan debt, minjam duit, super holdingnya itu badan investasi Danantara, dia minjam duit, dia default, negara loh yang bayar. Sama kayak 1MDB di Malaysia. Negara yang bayar tuh 1MDB. Berapa miliar US dollar. Makanya dibilang hati-hati. Udah gitu lucunya, invest di Filipina. Mau bikin kampus untuk AI engineering, kata si Pandu. Nah ini bisnis modelnya bagaimana sih? Apa sih sebetulnya? Dulu katanya mau hilirisasi A, hilirisasi B, bangun kilang, refinery, bangun pabrik baterai. Come on man, pabrik baterai mau bangun. You must be crazy. You never know loh. Jepang sekarang lagi mengembangkan yang namanya hidrogen loh. Ya, saat ini Toyota produksi mobilnya pakai hidrogen. Diam loh. Iya. Ini bangun pabrik baterai, hidrogen masuk, EV kalah saing. Ya, yang dengan baterai selesai bos. Nggak paham masalah perkembangan ekonomi dunia, nggak paham mengenai perkembangan teknologi orang-orang yang mengurus Danantara. Bingung mereka. Apalagi kalau diwajibkan misalnya, kamu harus menghasilkan ROA, return on asset 10%. Come on man, gue sih mendingan bunuh diri bos. Nggak sanggup bos. ROA tidak negatif aja udah bagus. Kalau secara mengelompok ya, Danantara sebagai super holding ya, kan isinya ratusan BUMN tuh di dalamnya ya kan. Disuruh misalnya 10% ROA, dengan kata lain ROE harus di atas 20%. Come on man, siapa yang sanggup? Akhirnya ngaco. Nah, sekarang kita mengubah topik ke orang-orang yang saat ini berbisnis. Ini dengan kondisi yang saat ini bergejolak ini, kira-kira apa yang harus dilakukan? Gini, dalam kondisi yang masih bergejolak begini, satu, sebaiknya Anda konservatif, tidak agresif dalam berinvestasi. Ya. Yang kedua, jaga cash flow. Ya, jangan sampai kekurangan cash flow nih. Artinya tidak gampang mengeluarkan duit if not necessary. Ya, receivable harus dipercepat. Ya, yang biasanya receivable 1 tahun misalnya, ya kan ya, kalau bisa cuma 6 bulan, karena uncertain. Kenapa? Orang yang payable di sana bisa kolaps loh. Ya kan ya, jadi percepat tenggang waktu piutang ya terhadap Anda gitu loh ya. Nah selebihnya Anda harus paham momentum ya dalam ekonomi. Apa yang harus Anda lakukan ketika ekonomi belok arah? Misalnya, saya yakin The Fed mungkin akan nurunin suku bunga. Sooner or later. BI sudah mulai menurunkan kemarin kan 25 basis point ya. Nah, ini harus dipantau ya. Ini harus dipantau dengan jeli. Sebab apa? BI menurunkan suku bunga ada impactnya terhadap rupiah dolar. Ya kan ya? Ya kan rupiah menjadi tidak menarik. Ya kan ya? Makanya kita sulit untuk turun dari 16.000, ya kan, masih tetap di atas 16.200, 16.300 ya. Nah, Anda harus paham juga masalah-masalah makro. Tapi lebih dari itu, Anda harus paham ya model bisnis Anda sendiri. Ya kan, bagaimana Anda memodelkan bisnis Anda? Tadi saya bilang kaitannya dengan supplier bagaimana? Kaitannya dengan off-takers bagaimana? Mengetahui bahwa you are living in a very uncertain world. Gitu loh. Termasuk jangan punya utang besar-besar ya.
Jangan, apalagi dalam dalam US dollar. US dollar. Jangan, lebih baik avoid it. Karena kalau ada hedging aja, ya kan. Unless Anda punya utang atau leverage dolar untuk working capital itu beda. Ya, sebab saya ada satu klien yang memang pinjaman dalam dolar, dia nanya sama saya, Pak Ferry kita perlu hedging nggak? Menurut saya sih kalau Anda ini kan keperluan Anda nih sekian untuk working capital. Ya kan begitu invoice masuk 4 bulan pembayaran 4 bulan. Ya kan nggak terlalu panjang tenornya, ya kan. Tapi kalau Anda minjem duit untuk capex yang tenornya bisa 5-6 tahun banyak, Anda lebih baik hedging. Jadi kalau yang pendek lebih baik jangan nggak usah lah, TK beta aja. Tapi kalau udah 5 tahun, 5 tahun itu lebih baik hedging. Kenapa? Saat pasar bergejolak, kemudian rupiah melemah terhadap semua mata uang, Anda selesai. maka itu bisa berantakan. Bisa berantakan. Ya, bahkan bisa kolaps ya. Bisa kolaps kayak tahun 98 ya. Iya. Nah, tapi permasalahannya saat ini banyak sekali orang-orang yang menjalankan bisnis, terutama yang UMKM. Itu ada yang latar belakangnya mungkin, mohon maaf, mungkin SMA atau bahkan di bawahnya. Atau ada juga orang yang menjalankan basicnya bukan orang finance. Sehingga otomatis untuk mengetahui hal-hal seperti itu kan bahasa-bahasa yang asing ya buat mereka ya. Itu gimana caranya Prof untuk belajar? Ya sebetulnya gini lah, itu kita bisa kasih kayak semacam trainingnya ya, atau workshopnya ya, atau webinarnya ya. Ya yang intinya basic prinsipalnya Anda harus paham. Walaupun tidak advance, tapi basic prinsipalnya Anda harus paham. Ya kan, harus paham laporan keuangan ya. Ya harus bisa membuat laporan keuangan yang benar, ya kan, dengan strukturnya yang benar, seperti yang diakui oleh akuntan publik. Itu bisa dipelajari. Bagaimana setelah Anda melihat laporan keuangan, cash flow Anda memadai apa tidak? Harus kasih ya. Ini harus kasih, ya kan? Persis. Balance sheet neracanya nih isinya apa aja? Inventory Anda kebesaran apa tidak, ya kan, ukurannya apa kalau kebesaran, ya kan, misalnya terhadap sales ratio, ya kan. Lantas dari income statement kita lihat EBITDA Anda, gross margin Anda ini cukup tebal apa tidak untuk menutup uncertainty, ya kan. Gross margin ya tahu lah, ya kan, ya revenue dikurangin cost of goods sold, ya kan. Nah setelah itu overhead Anda ini kegedean apa tidak dalam kondisi seperti ini. Nah itu bisa dipelajari, basic-basicnya, basic prinsipnya saya bisa kasih. Itu bisa dikasih yang sederhana gitu. Sederhana. Bahasa-bahasanya ringan. Pasti saya kasih dengan sederhana dan Anda pasti bisa dengan contoh-contoh yang gampang dicernakan ya. Pasti paham dan sampai di rumah pasti Anda bisa ngelihat, oh iya ya seharusnya gue bikin ini ya, gue bikin ini, gue catat kayak begini ya, buat administrasinya. Gitu. Iya, buat Excelnya seperti ini. Ada saya kasih template-nya komplit. Template yang ringan-ringan. Ringan. Seperti company evaluation. Enggak. Ini untuk boleh bang untuk quote unquote untuk mereka yang tidak punya latar belakang lah ya dalam finance ya kan. Dan jangan malu juga karena ya saya memberikan itu juga banyak lebih BOD yang nggak paham juga. Ya karena banyak BOD yang secara latar belakang bukan ekonomi, bukan finance juga bukan ya. Finance. Nah mereka mungkin bisa menjalankan bisnisnya. Tetapi mungkin membuat administrasi yang bagus ya, nggak masalah itu nanti bisa saya kasih dengan baik ya, dengan gampang dicernakan lah ya. Ada lagi yang sudah kuliahnya itu udah sekian lama, lupa kan? Udah lupa poin-poinnya. Kadang-kadang ada juga orang yang secara dasar teori tahu, tapi pada saat praktek itu gimana sih? Karena untuk pengaplikasian di lapangan itu gimana? Kan bingung juga kan? Gampang itu bisa diatur kok. Bisa gini, saya bisa berikan dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan contoh-contoh yang sangat sederhana, dengan contoh-contoh yang real ya, isinya nggak ada terlalu banyak teori lah, emang nggak ada teorinya. Ini kan sistem keuangan. Sistem tuh nggak perlu teori gitu loh ya. Asal tahu mekanismenya. Betul. Ya kan, ya jadi dalam sistem yang perlu diperhatikan mekanismenya dari A ke B bagaimana. Nah nanti kasih template-nya berarti harus bawa laptop ya? Bawa laptop, harus. Sehingga dituntun satu persatu. Exactly. Nah jadi bagi para manajer, bagi para BOD atau terutama owner ya, otomatis dalam hal ini harus memahaminya, kan? Harus. Bagi Anda yang saat ini merupakan manajer atau BOD atau owner yang kepingin tahu lebih dalam mengenai bagaimana caranya
menganalisa daripada perusahaan Anda, Yeah. bagaimana mengetahui finance untuk yang Anda lakukan sebagai seorang manajer, sebagai seorang BOD, sebagai seorang owner, Anda bisa hadir ke acara workshop saya bersama dengan Prof. Ferry di Pelatihan Merdeka. Nanti Anda bisa hubungi CS yang ada di kolom deskripsi. Oke, thank you banget Prof. Ferry. Thank you, Fanny. Pembahasan Siap. tentang Donald Trump sampai dengan bagaimana kita menyiasati kondisi agar bisnis kita bisa bertumbuh, berkembang, bahkan ekspansi. Tap. Oke. Oke, Sobat Sip. Sampai ketemu di acara dan sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.